Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Mahendra Putri, NIM 64240806, perwakilan dari kelompok 11, ingin mempresentasikan proyek pajak tentang perhitungan PPh pasal 21. Pengertian pasal 21, PPh pasal 21, pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan atau jasa di Indonesia, dipotong langsung oleh pemberi informasi kerja saat pembayaran penghasilan, meliputi gaji, upah, tunjangan, honorium, dan sejenisnya. Mekanisme pemotongan dan pelaporan. Pemotongan pajak oleh perusahaan, perhitungan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi PTKP dan iuran tertentu, BPJS, pensiun. Buktinya telah diserahkan kepada karyawan untuk digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Data pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dari gaji kotor yang terdiri dari gaji pokok ditambah uang makan, tunjangan jabatan, serta bonus. Serta bonus tahunan. Perusahaan memberikan tunjangan jabatan yang nilainya sama untuk setiap karyawan tetap, yaitu sebesar rupiah sejuta per bulan. PPh pasal 21 dipotong atas pegawai yang termasuk PKP, sedangkan jika penghasilan selama 1 tahun masih belum di bawah PTKP, maka yang dikenakan pajak hanya bonus atau insentif sesuai ketentuan perpajakan. PT Nusantara Abadi Sentosa tidak memberikan tunjangan pajak, sehingga karyawan hanya memperoleh kompensasi berupa PTKP sesuai status masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramadan, NIM saya 642446. Data pajak penghasilan pasal 21. Nama Andi Saputra, gaji pokok 4.500.000, uang makan 750, tunjangan jabatan 1 juta, insentif 2024 6 juta, status K per 1, PPh 21 RP 1.207.500. Rina Amelia Dwi, gaji pokok 3 juta, uang makan 600, tunjangan jabatan 1 juta, insentif 2024 RP 3 juta, status TK per O, PPh 21 0. Jadi Kurniawan, gaji pokok 2.500.000, uang makan 475.000, tunjangan jabatan 1 juta, insentif 2024 2.500.000, status K per 2, PPh 21 125.000. Contoh kasus perhitungan PPh 21, kasus Andi Saputra K 1. A. Penghasilan bruto setahun. Komponen gaji pokok 4.500.000 per bulan, setahun 54 juta, uang makan per bulan 750.000, setahun 9 juta, tunjangan jabatan 1 juta per bulan, setahun 12 juta, bonus setahun 6 juta, total penghasilan bruto 81 juta. Contoh kasus perhitungan PPh 21, kasus 1 Andi Saputra K1. B. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 81 juta sama dengan 4.050.000, maksimal 6 juta. C. Penghasilan neto 81 juta dikurang 4.050.000 sama dengan 76.950. D. PTKP K per 1 WP sama dengan 54 juta, tambahan biaya anak sama dengan 4.500, 54 juta ditambah 4.500 sama dengan 63 juta. E. PKP 76 juta 950 dikurang 63 juta sama dengan 13 juta 950 dibulatkan ke ribuan 14 juta. F. PPh terutang tarif 5% dikali 14 juta sama dengan 700.000. G. PPh atas bonus kena tarif sama 5%, 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Contoh kasus perhitungan PPh 21, kasus 2 Rina Amelia Dwi TK per O. A. Penghasilan bruto setahun, gaji pokok per bulan 3 juta, setahun 36 juta, uang makan 600.000, setahun 7.200.000, tunjangan jabatan per bulan 1 juta, setahun 12 juta, bonus setahun 3 juta, total penghasilan bruto 58.200.000 setahun. Contoh kasus perhitungan PPh 21, kasus 2 Rina Amelia Dwi TK per O. D. Pengurangan biaya jabatan sama dengan 5% dikali 58.200 sama dengan 2.910.000. C. Penghasilan neto 58.200 dikurang 2.910.000 sama dengan 55.290.000. D. PTKP TK per O. PTKP sama dengan 54 juta. E. PKP 55.290 dikurang 54 juta sama dengan 1.290 dibulatkan 1 juta. F. PPh P sama dengan 5% 1 juta dikurang 50.000. G. Bonus kena tarif sama 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NIM 64240781. Contoh kasus perhitungan PPh 21, kasus 3 Dedi Kurniawan K2. A. Penghasilan bruto setahun. Komponen gaji pokok per bulan 2.500.000, setahun 30 juta. Komponen uang makan per bulan 475, setahun 5.700.000. Komponen tunjangan jabatan per bulan 1 juta, setahun 12 juta. Bonus per bulan 0, setahun 2.500.000. Total penghasilan bruto per bulan 0, setahun 50.200.000. Contoh kasus perhitungan PPh 21, kasus 3 Dedi Kurniawan K2. B. Pengurangan biaya jabatan sama dengan 5% dikali 50.200 sama dengan 2.510. C. Penghasilan neto sama dengan 50.200 dikurang 2.510 sama dengan 47.690. D.
PTKP TK 0, PTKP sama dengan 54 juta tambah 9 juta sama dengan 63 juta. PKP sama dengan 47 juta 690 dikurang 63 juta buka kurung min 15 juta 310. Tidak PKP. PPH atas bonus tetap kena tarif 5% sama dengan PPH sama dengan 5% dikali 2.500.000 sama dengan 125. Pengisian from SPT Pajak PPH Pasal 21 Andi Saputra. Andi Saputra memiliki penghasilan bruto sebesar 81 juta yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan PPH. Setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 4.050.000 diperoleh penghasilan neto sebesar 76.950. Dengan PTKP sebesar 63 juta, maka penghasilan kena pajak setahun adalah 14 juta. Atas PKP tersebut, hitung pajak terutang sebesar 300, pemotongan masa sebelumnya sebesar 700, hingga total pajak yang telah dipotong dan dilunasi berjumlah 1 juta, sesuai data pada formulir 1721A1. Pengisian from SPT Pajak PPH Pasal 21 Andi Saputra. Namanya Andi Saputra, dia memiliki gaji sebesar 75 juta, tunjangan sebesar 6 juta, tunjangan lainnya 0, imbalan lainnya 0, asuransi yang dibayar 0, penerimaan 0, bonus dan THR 0, jumlah penghasilan bruto 81 juta, biaya jabatan, biaya pensiun 4.050.000, jumlah pengurangan 4.050.000, jumlah penghasilan neto 76.950.000, penghasilan neto 0, jumlah penghasilan neto 76.990.000, penghasilan tidak kena pajak 63 juta, penghasilan kena pajak 14 juta. PPH penghasilan 21 0, PPH pasal 21 yang telah dipotong 700, PPH pasal 21 terulang 300, PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi 1 juta. Penghasilan from SPT Pajak PPH pasal 21 Rina Amelia Dewi. Rina Amelia Dewi memperoleh penghasilan bruto sebesar 58.200.000 setelah dikurangi biaya jabatan senilai 2.910.000, diperoleh penghasilan neto sebesar 55.290.000. Karena ia berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, PTKP yang digunakan adalah 54 juta sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 1.290.000 atas PKP tersebut. Pajak terutang yang dihitung adalah sebesar 150 dengan adanya pemotongan pada masa sebelumnya sebesar 50. Jumlah pajak yang dilunasi pada akhir masa adalah 200.000 sesuai dengan tercantum pada formulir 1721A1. Perkenalkan, nama saya Swastika Mahendra Putri, NIM 64240806. Pengisian from SPT Pajak Pasal 21 Rina Amelia. Dia mempunyai gaji sebesar 55.200.000, tunjangan PPH sebesar 58.200.000, tunjangan lainnya 0, honorium 0, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja 0, penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya 0, tantem bonus, jasa produksi dan THR 0. Jadi total bruto Rina Amelia sebesar 58.200.000. Biaya pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 2.910.000. Iuran pensiun 0. Jumlah pengurangan total jumlah pengurangan 2.910.000. Perhitungan PPH pasal 21 jumlah penghasilan neto sebesar 55.290.000, penghasilan neto masa sebelumnya 0. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPH pasal 21 setahun atau disetahunkan sama dengan sebesar rupiah 55.290.000, penghasilan tidak kena pajak 54 juta, penghasilan pajak setahun 1.290.000. PPH pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 0. PPH pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya sama dengan sebesar 50.000. PPH pasal 21 terutang 150.000, PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 200.000. Pengisian from SPT Pajak PPH pasal 21 Dedi Kurniawan. Berdasarkan data pada formulir, Dedi Kurniawan memperoleh bruto sebesar 50.200.000 yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan PPH. Total pengurang berupa biaya jabatan adalah sebesar 2.510.000 sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 47.690.000. Karena penghasilan neto masih berada di bawah batas PTKP sebesar 63 juta, maka tidak terdapat penghasilan kena pajak atau PKP. Dengan demikian, PPH pasal 21 yang terutang adalah nihil dan jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 125.000 merupakan pemotongan masa sebelumnya yang telah dilunasi oleh pemberi kerja. Pengisiannya from Dedi Kurniawan, dia mempunyai gaji sebesar 47.700.000, tunjangan PPH-nya 2.500.000, tunjangan lainnya 0, honorium 0, premi asuransi 0,
penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 0, tantiem bonus atau jasa produksi dan THR 0, jumlah penghasilan brutonya 50.200.000. Pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun 2.510.000, iuran pensiun atau THT sama 0, jumlah pengurangan sebesar 2.510.000. Perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan neto 47.690.000. Penghasilan neto sebelumnya 0, penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun 0, PTKP penghasilan tidak kena pajak 63 juta, PPh penghasilan pajak setahun 0, PPh yang telah dipotong semasa sebelumnya 0, PPh yang terhutang 0, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sama dengan sebesar 125.000. Di sini saya akan memberitahu cara pengisian formulir 1721 strip A1 PPh pasal 21. Nomor bukti potongan dan masa pajak diisi perusahaan. 0172. Dilanjut dengan nama pemotong. Dilanjut dengan mengisi identitas karyawan. Dilanjut dengan mengisi NIK dan nomor paspor. 317 32 16 101. Diisi dengan nama karyawan. Alamatnya Jalan Melati Raya 18 Bekasi itu. Status PTKP yaitu K1. Jenis kelaminnya yaitu perempuan. Maksud saya itu jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan ini kita coret ya. Gini caranya. Oh ya, kita mengisi jabatannya yaitu supervisor. Rp 5 juta. Gaji dan tunjangan total penghasilan bruto. Rp 80 juta. Dilanjut biaya jabatan dan iuran pensiun jika ada. Jumlah pengurangan 3.050. Jumlah penghasilan netonya yaitu 76.950. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun disetahunkan 76.950. Penghasilan tidak kena pajak 3 juta. Rp 14 juta.
Salah, maaf. 11 juta, benar. Hitung pajak, penghasilan neto dikurangi PTKP, hasilnya PKP, hitung PPh 21 terutang, dan mari kita cocokkan dengan pajak yang sudah terpotong. 300.000, 300.000, 1 juta rupiah. Identitas pemotong, yaitu kita isi dengan nama perusahaan, yaitu PT Nusantara Bali Nusantara Bali. Kita dengan kita mengisi NPWP-nya 01 2 3 3 400 5.000. Dan itu terjadi pada tanggal 31 bulan Desember di tahun 2024. Formulir pengisian PPh pasal 21, 1. Formulir utama 1721A1 untuk pegawai swasta tetap. 2. Memuat identitas pegawai, rincian penghasilan bruto, pengurangan dan pajak yang dipotong. 3. Bisa diunduh dan dicetak dari aplikasi DJP online. Kesimpulan, PPh pasal 21 penting untuk mengatur pajak penghasilan pribadi. Perusahaan kewajiban memotong, melaporkan, dan memberikan bukti pemotong. Pegawai perlu memahami cara penghitungan dan mengisi formulir.